sikotin, kemudian dengan beritanya orang yang terpercaya, orang yang terpercaya riwayat di dalam riwayat, basirin yang melihat, artinya tidak buta, walau amatan meskipun dia budak perempuan, yukhbiru an ilmin yang memberitakan atas dasar keyakinan, kakolihi seperti perkataan dia, hadihi al-Ka'batu, ini adalah Ka'bah. Awra'aitu dijamin yusalluna lihadihil jihati, atau saya melihat orang banyak melakukan salat ke arah ini. Artinya termasuk salah satu syarat sahnya salat harus mengetahui kiblat. Mengetahui kiblat itu ada kalanya dengan yakin, ada kalanya dengan berdasarkan dugaan yang kuat. Yakin misalnya dengan melihat langsung, atau bahkan bisa menyentuh Ka'bah, itu kan yakin. Kemudian urutan yang kedua, berdasarkan beritanya orang yang bisa dipercaya. Beritanya orang yang bisa dipercaya, yang menyampaikan bahwa kiblat itu di sana, Ka'bah di sana. Wa mislu hadza baitul ibrati al-ma'ruf. Wa mislu hadza, dan sama dengan ini, baitul ibrati kompas al-ma'ruf yang sudah dikenal, wal mihrabu, dan mihrab pak imaman, walau bi qaryatin, walaupun di suatu desa, nasa'ah yang lahir atau tumbuh di desa itu, kurunun apa beberapa generasi, minan muslimina, dari kaum muslimin. Seseorang bepergian ke Jakarta, di perjalanan menemukan masjid. Di masjid itu ada mihrabnya, ada keimaman. Kita percayalah bahwa di situlah kiblat. Summa bil ijtihadi, kemudian dengan ijtihad, bi adillatil kiblati, dengan dalil-dalil kiblat. Kemudian seseorang bisa mengetahui kiblat melalui cara ijtihad dengan menggunakan dalil-dalil kiblat. Apa saja dalil kiblat itu? Huwa ad'afuha ar-rihu. Adapun paling lemahnya dalil-dalil kiblat, ar-rihu adalah angin. Mungkin orang-orang tertentu bisa tahu dengan angin itu mana kiblat. Anginnya bertiup ke sana berarti kiblat ke sana misalnya. Wa aqwaha, adapun paling kuatnya dalil-dalil kiblat, al-qutbu asy-syimaliyu, adalah kutub utara. Kutub utara dijadikan dasar bahwa kiblat adalah di suatu arah tertentu. Tsumma bitaqlidi sikotin fil riwayati, kemudian dengan bertaklid kepada orang yang bisa dipercaya. Bertaklid artinya mengikuti pendapat orang
tanpa mengetahui dasarnya itu namanya taklid. Rok. Kemudian dengan bertaklid kepada orang yang bisa dipercaya fir riwayati di dalam riwayat. Sikoh fir riwayah, orang yang dipercaya dalam hal riwayat. Walau amatan, meskipun dia budak perempuan. Yang penting arifin bil adillati, yang tahu tentang dalil-dalil. Fa in shalla bila taklidin, jikalau salat siapa orang tanpa taklid, wa huwa ajizun anil ijtihadi, sedangkan dia tak mampu berijtihad, ka'a'ma basarin, seperti orang buta mata, au basiratin, atau buta hati. Qadha, maka wajib qadha siapa orang, wa in asabah, meskipun dia benar, meskipun dia tepat sasaran. Artinya orang bersalat syarat asalnya harus tahu bahwa kiblat itu di sana. Kalau orang itu salat dengan cara ngawur, tidak tahu sendiri dan tanpa taklid kepada orang lain, maka salatnya tidak sah, meskipun kebetulan dia tepat ke kiblat, ya. Meskipun itu tepat kiblat, kalau dengan cara ngawur tanpa tahu dari awal, salatnya tidak sah. Kama afadahu Ibnu Hajar fit Tuhfati, sebagaimana memberikan pengertian kepada hal itu siapa Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Famaratibu ma'rifatil kiblati arba'un, maka tingkatan-tingkatan mengetahui kiblat itu ada 4 seperti di atas. Mengetahui kiblat ada 4 tingkatan. Jadi selain harus tahu maksudnya waktu, juga harus tahu arah kiblat. Wa yajibu satrul aurati, dan wajib apa menutup aurat. Indal qudrati, ketika mampu. Ketika mampu artinya memiliki pakaian yang cukup menutupi aurat. Wa ingkana, meskipun ada siapa orang, kharian itu menyendiri, syidul matin, di tempat yang gelap. Meskipun berada di tempat yang gelap, berada sendirian, tetap harus menutup aurat. Artinya gelap itu tidak cukup sebagai tampil. Menutup aurat bisa tirin dengan satir. Yamna'u idraka launil basyarati, yang menghalangi bisa melihat warnanya kulit. Yang dimaksud dengan satir atau tabir ini adalah tabir yang membuat orang tidak dapat melihat warnanya kulit. Wa illam yamna hajmaha, meskipun tidak menghalangi bentuknya kulit. Meskipun bagian yang dipakai terlalu ketat sehingga membentuk tubuh, itu tetap sah, tetap dipandang sebagai menutupi aurat. Meskipun longgar tapi transparan seperti plastik misalnya, itu tak cukup. Fala yakfi zujajun, maka tidak cukup apa kaca, wa ma'un safin, dan air yang jernih, wa saubun raqiqun, dan pakaian yang tipis, yang transparan, tak cukup. Di anna maksud satri, karena sesungguhnya tujuan menutup
La yasulu adalah tak tercapai bihi dengan sujud dan seterusnya. Karena tujuan daripada menutup itu adalah tidak melihat warnanya kulit. Wajib menutup aurat dengan tabir tahirin yang suci. Famutanajisun, maka adapun barang mutanajis, ta'adzara ghusluhu, yang tak mungkin apa membasuhnya, kal adami adalah bagaikan tidak ada. Ada pakaian tapi tak suci dan tak mungkin untuk disucikan, itu hukumnya sama dengan tidak ada, maka tidak boleh dipakai. Wa huwa mubtilun lis-salati, wa huwa adapun mutanajis, pakaian yang mutanajis, mubtilun lis-salati, itu membatalkan kepada salat. Walau inda adami ghairihi, walaupun ketika tidak adanya yang lain. Yang lain tidak ada, yang ada hanya bagian yang kebetulan mutanajis dan tak bisa disucikan, tak boleh dipakai, itu dianggap tidak ada. Oleh karena itu fayusalli, maka salat orang hina idin, ketika itu salat arian hale telanjang. Daripada memakai pakaian yang mutanajis, ya lebih baik salat telanjang, bengkang. Wala i'adat alaihi, dan tidak ada kewajiban i'adah, mengulang, alaihi, atas orang, dan salatnya dianggap cukup sehingga tak wajib diulang. Bukan tidak cukup hanya suci, tapi mubahin, yang mubah. Jadi bagian itu harus suci dan harus mubah, sesuatu yang boleh dipakai. Walakin, akan tetapi, tasihu sholatu rajulin, as-sah apa sholat laki-laki, sataro auratahu bil hariri, yang menutupi auratnya dengan sutra, wa in haruma, meskipun haram apa sutra, alaihi, atas rajul, indal kudrati ala ghairi, ketika mampu atas selain sutra. Laki-laki pakai sutra kan haram. Bagaimana kalau ada orang laki-laki pakai sutra dan digunakan untuk sholat? Sholatnya tetap sah meskipun tetap haram di saat memiliki pakaian yang lain. Wala yalzamuhu qat'u zaidin 'alal aurati. Wala yalzamuhu, dan tidak wajib, tidak harus kepada rajul, qat'u zaidin, apa memotong bagian yang lebih, 'alal aurati, atas aurat. Inna koso, jikalau berkurang, bihi dengan qat'u, berkurang nilainya, maksudnya berkurang al-maqtu'u, apa sesuatu yang dipotong, walau yasiran, walaupun yasiran, sedikit. Artinya ketika laki-laki itu pakai sutra untuk sholat, apakah harus dipotong? Mengambil secukupnya untuk menutup aurat, tidak harus. Lebih dari yang cukup menutup aurat tidak masalah. Di andal harira, karena sesungguhnya sutra, yajuzu, adalah boleh, lubsuhu, apa memakai sutra,
lihajatin karena suatu kebutuhan. Meskipun pada dasarnya pakai sutra itu haram, namun di saat ada kepentingan boleh dipakai. Fahuwah maka adapun sutra inda adami ghairihi ketika tidak ada yang lain, mubahun adalah mubah. Walau falau wajada sauban, maka kalau mendapatkan orang sauban akan pakaian. Falau wajada sauban li ghairihi, maka kalau menemukan atau mendapatkan pakaian li ghairihi milik orang lain, harumah haram alaihi atas orang lubsuhu apa memakai sauban, bu'ukhidha dan diambil apa sauban, minhu dari dia, kohron secara paksa. Jikalau orang tidak memiliki pakaian, namun dia mendapatkan pakaian milik orang lain, bodoh andin orang, maka haram hukumnya dia memakai pakaian milik orang lain itu, dan bahkan boleh diambil secara paksa, membeniadin tibi ta'angkul, daripada harus menggunakan pakaian milik orang lain, wal yusalli ariyan, melainkan salat siapa orang hari telanjang. Etempeng ngangkui anjina orang yang berstatus sebagai wasop karena belum ada izin, maka seharusnya orang itu sholat telanjang saja. Wala i'adat alaihi, dan tidak ada kewajiban mengulang sholat alaihi atas orang. Mereka muda yang lagi tak kempang ada. Berbeda dengan orang yang terancam mati kelaparan. Terancam mati kelaparan, makanan dia tak punya, yang ada makanan milik orang lain. Dalam kondisi seperti itu dia boleh makan milik orang lain itu. Bahkan bukan hanya boleh tapi wajib, dengan ketentuan harus diganti nanti. Dalam rangka atau demi menyelamatkan nyawa kan, menyangkut nyawa kan, ini kan bukan nyawa, hanya soal sholat kan. Wa auratur rajuli, adapun auratnya laki-laki, walau kinnan, walaupun dia budak, wasabiyan dan anak kecil, ghairu mumayyizin yang tak tamyiz. Auratnya laki-laki adalah ma baina surratihi wa rukbatihi, adalah bagian yang ada di antara pusernya dan lututnya. Adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut, itulah yang wajib ditutupi bagi orang laki-laki. Itu auratnya. Liqaulihi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wati fakhidaka fa innal fakhida auratun, tutupilah pahamu karena sesungguhnya paha itu adalah aurat. Ini bukan hanya di dalam sholat, di luar sholat pun wajib ditutupi. Naam, betul begitu. Namun yajibu satru juz'in minhuma, yajibu wajib satru juz'in apa menutup bagian minhuma dari pusar dan lutut, liyatahaqqaqa agar supaya terwujud bihi dengan satru juz'in, satrul aurati apa menutup aurat,
Di atas dikatakan bahwa auratnya laki-laki antara ini dan itu. Kalau dikatakan antara ini dan itu, berarti ini dan itu bukan aurat. Antara pusar dan lutut, berarti pusar dan lutut bukan bagian daripada aurat. Namun mau tidak mau harus menutup sebagian daripada lutut dan pusar, karena tanpa itu tidak mungkin menutup bagian antara lutut dan pusar secara sempurna. Menutup secara persis kan tak mungkin, kudu lebih dari aurat. Wa auratul amati, adapun auratnya amat, budak perempuan. Walau muba'adatan, walaupun dia budak muba'ad. Budak muba'ad itu adalah budak yang sebagian merdeka, sebagian masih berstatus budak. Wa mukatabatan, dan budak mukatab, budak yang calon merdeka. Dia akan merdeka setelah melunasi sejumlah uang kepada tuannya. Wa umma walatin, dan budak ummu walad, budak yang sudah punya anak dengan tuannya, kadzalika sedemikian rupa. Adapun auratnya budak perempuan, kadzalika adalah sedemikian rupa, sama dengan auratnya laki-laki. Auratnya perempuan namun dia budak, sama dengan auratnya laki-laki. Wa auratul hurrati, adapun auratnya perempuan merdeka, walau waira mumayyizatin, walaupun tidak tamyiz. Wal kunta al hurri, dan orang banci yang merdeka adalah ma siwal wajhi wal kaffaini, adalah selain wajah dan kedua telapak tangan. Auratnya perempuan merdeka dan orang banci yang merdeka adalah selain wajah dan kedua telapak tangan. Zahrihima wa batnihima, bagian luarnya kaffaini dan bagian dalamnya kaffaini, ilal ku'aini, sampai 2 pergelangan. Wa yajibu raf'un najasati, dan wajib menghilangkan najis. Allati la yu'fa anha, najis yang tidak dima'fu. Dima'fu itu artinya ditoleransi kan? Karena kadang-kadang ada najis tapi ma'fu, ditoleransi. Ini najis yang tidak bisa ditoleransi, wajib dihilangkan minas saubi wa ghairihi, dari pakaian dan selain pakaian. Karena harus suci badannya, pakaiannya, dan tempatnya. Minas saubi, dari pakaian, wa ghairihi, dan selain pakaian, min kulli mahmudin lahu, dari setiap barang yang dibawa oleh musalli. Apa saja yang dibawa oleh musalli itu harus tak mutanajis, harus tidak najis. Ada pulpen tak suci tak boleh dibawa. Umulakin lidzalika, dan sesuatu yang bertemu dengan hal itu. Lidzalikal mahmuli, kepada yang dibawa itu. Wajib menyingkirkan barang najis dari pakaian wal badani, dan badan. Wa minhu, dan ialah termasuk badan. Dakhirul fami, adapun bagian dalamnya mulut. Wal amfi, dan bagian dalamnya hidung. Wal aini, dan bagian dalamnya mata.
itu harus suci juga. Wal makani dan tempat alladzi yusalli fihi, yang salat siapa orang di tempat itu. Badannya harus suci, pakaiannya harus suci, setiap apa yang dibawa harus suci, dan tempatnya harus suci. Liqaulihi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu minal bauli, bersucilah kamu dari kencing, jangan sampai ada sisa-sisa kencing. Wajibu alal qadiri alal qiyami, wajibu dan wajib alal qadiri alal qiyami, atas orang yang mampu berdiri, dan wajib atas orang yang mampu berdiri, wajib an yusalliya al fardha, wajib an yusalliya salat siapa orang yang mampu salat al fardhu akan fardu, walau manduran, walaupun fardu yang dinazarkan, aw ala suratihi, atau walaupun atas format fardu, kan muadati, seperti salat yang diulang, wa sholatis sabi, dan salatnya anak kecil. Wajib atas orang yang mampu berdiri, ya wajib melakukan salat fardu qaiman hale berdiri. Artinya salat fardu itu wajib dilakukan dengan cara berdiri. Salat fardu ini artinya kalau bukan salat fardu tidak harus berdiri, tapi itu bagi orang yang mampu berdiri. Salat fardu itu yang mana? Salat fardu salat yang 5 waktu, atau salat-salat yang lain tapi dinadarkan. Salat yang semula tak fardu akan tetapi sunnah, kalau dinadarkan menjadi fardu. Misalnya salat duha kan tak fardu, tapi kalau orang bernadar akan melakukan salat duha besok, salat duha jadi fardu. Oleh karena sudah jadi fardu harus dilakukan secara berdiri. Atau bukan fardu tapi berbentuk fardu, seperti sholat yang diulang. Tadi sudah melakukan sholat duhur tetapi karena sholat duhurnya kurang berkualitas, lantaran tidak jamaah, atau jamaahnya tapi sangat kecil jamaahnya, diulanglah sholat duhur itu. Sholat yang kedua itu namanya sholat fardu suratan. Secara format fardu memang. Yang fardu yang sesungguhnya kan sholat yang pertama. Dan seperti sholatnya anak kecil. Anak kecil yang belum balik kan tak wajib sholat. Kalau dia melakukan sholat duhur, duhurnya itu namanya fardu suratan. Fardu tapi secara format, hakikatnya kan bukan fardu. Namun berhubung itu fardu, meskipun hanya suratan, harus dilakukan dengan cara berdiri. Walhasil sholat fardu harus dilakukan dengan cara berdiri, baik fardu asli maupun fardu buatan. Fardu buatan artinya fardu yang dinadarkan. Ada fardu asli, ada fardu buatan. Bi an yakuna muntasiban, dengan ada siapa orang muntasiban berdiri tegak. Berdiri tegak binasbi faqari dhahrihi, dengan menegakkan tulang punggungnya. Menegakkan tulang punggungnya. Jadi yang penting tegak itu tulang punggungnya. Oleh karena yang penting tegak tulang punggungnya, fala yadurru itraqur ra'si, maka tidak mudarat, tak problem, tak masalah apa menundukkan kepala.
Bermomon jaya takai panundu tak doros bantumbung tak masalah. Bal yusannu bahkan disunahkan apa itraqur ra'si. Bahkan disunahkan apa menundukkan kepala sedikit sambil nunduk. Walal istinadu dan tidak masalah pula jika disambung kepada itraku di depan fala yadurru itraqur ra'si. Tidak masalah menundukkan kepala. Walal istinadu dan tak masalah bersandar. Bersandar ilama kepada sesuatu. Lau rufi'a andai kata diangkat sesuatu itu. Yang andai kata diangkat maksudnya diambil lasakoto niscaya dia akan jatuh. Diwujud ismil qiyami karena adanya nama berdiri. Artinya bagaimana kalau orang sholat berdiri sambil bersandar, nyander kepada sesuatu yang seandainya sesuatu itu diambil, dia akan jatuh. Sahkah sholatnya itu? Tetap sah karena tetap disebut nama berdiri. Wa yukrahu al-istinad dan dimakruhkan apa bersandar. Tadi kan tak masalah bersandar. Sekarang hukumnya dan dimakruhkan apa bersandar. Bal yubtiluh bahkan membatalkan apa bersandar. Kapan batal bersandar? In amkana jikalau mungkin. Ma'ahu bersama bersandar. Raf'u qadamaihi apa mengangkat kedua kakinya. Di'annahu karena sesungguhnya orang hina izin ketika itu mu'allikun nafsahu menggantungkan dirinya walaysa biqaimin dan bukan berdiri. Di'annahu karena sesungguhnya dia hina izin ketika itu ketika posisinya seperti itu mu'allikun nafsahu menggantungkan dirinya walaysa biqaimin dan bukan berdiri yang sesungguhnya. Wa min sama oleh karena itu lau amsaka wahidun andai kata memegang atau menahan. Lau amsaka andai kata menahan wahidun siapa seseorang menahan mangkibaihi akan kedua bahunya musolli. Tahan bahunya teguh. Au ta'allaqu bihablin atau dia bergantung dengan tali. Fil hawa di udara neng bengabang. Bihaitsu lam yasir dengan sekiranya tidak ada lahu bagi dia iktimadun pegangan ada syai'in atas sesuatu min qadamaihi dari kedua kakinya lam tasihha sholatuhu tidak sah apa salatnya. Wa in massata al-ardo meskipun kedua kakinya menyentuh tanah. Artinya dia tidak bisa disebut berdiri karena meskipun dia tegak lurus itu terjadi karena ditahan oleh orang. Ia bisa seperti itu karena ditahan oleh orang. Maka tidak dianggap berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Meskipun kedua kakinya itu menyentuh tanah.
wala yadurru qiyamuhu ala dhahri qadamaihi min ghairi udhri. Wala yadurru dan tidak masalah qiyamuhu apa berdirinya orang berdiri ala dhahri qadamaihi atas punggung kedua kakinya min ghairi udhrin tanpa udhur. Bagaimana kalau cara berdirinya tak biasa? Orang berdiri yang biasa itu kan berdiri pada bagian dalamnya kaki. Ini sekarang berdiri pada bagian punggungnya kakinya, mencungga ini. Itu tidak masalah meskipun tanpa udhur. Li'annahu la yunafi ismal qiyami, karena hal itu tidak bertentangan dengan nama berdiri. Bikhilafi nadhirihi fi sujudi, berbeda dengan bandingannya di dalam sujud. Kalau sujud pakai begini kan tidak sah, harus begini kalau sujud kakinya. Fa in waqafa munhaliyan wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana buta kasih begitu, kalau di hutan boleh jadi kita belajar. Tapi perjalanan itu sering terjadi, celana itu tak suci itu. Sementara di tempat kita sholat tidak disediakan sarung untuk fasilitas kasar. Yang kita apa kan? Apa dipaksa? Anu tadi imam boy. Artinya di bunggona calana setong lagi. Calana ada engki kan acara nan dari bunggona ngui calana tapi calana tak suci tak bisa ikut apa je engki. Artinya mungkin di tengah jalan kita terkencing itu kok suci. Mungkin di perjalanan kenapa? Okay. Kalau akan segala kan barang bagian najis yang tak mungkin disucikan. Tiba kejeding anu tanggal calana apa pasti. Kan bisa kan? Artinya calana yang tak suci dicucikan. Kita kecuali kalau tidak ada air. Air tidak ada untuk mensucikan celana yang tak suci. Abang kang banyak orang tak nabungin dengan sepeh. Berumah cara nasi apa aja yang bondeki diulang. Salat dihormati buktinya mana. Hukumnya sama dengan fakidut tahurain. Sama dengan orang yang mau berwudu tak ada air, mau bertayamum tidak ada debu, akhirnya salat tanpa wudu tanpa tayamum. Nanti diulang sholat. Akhir-akhir makin kadito kan beda kompas. Ternyata masjid si ampun bangun sejak dini, sejak lama. Sampun cocok kaki sarang kompas. Sampai pona panorok kompas, pona panorok masjid anu nabi asal. Atau ke masjid.
norok kompas, norok masjid, ayam norok masjid. Padahal Masjid Jami Ibrahim ini kan menurut Kompas atau menurut Google kan orang miring ke laut kan, orang miring ke laut, tapi tetap dibiarkan nggak gini kok. Mayoritas masjid Sogarat ini nggak gini, kecuali musola masjid masjid juga setakwa ini kasihan. Cocok dengan Kompas. Musola ni kan cocok dengan Kompas ni kan. Angkui teknologi ni kawan bilang. Ngiring masjid berarti. Ngiring masjid lah. Ngiring segona berarti kene kah. Berarti noro kompas kenika artinya arah yang ada tak parat penting paring garis kode. Orang pelayaran tahu ketika wabinda jamihum yahtadun, dengan berkat bintang-bintang mereka bisa tahu. Kita ada teknologi canggih, orang pelayaran sudah tahu itu. Yang dijadikan dalil adalah bintang-bintang. Wabinda jamihum yahtadun, dan dengan bintang-bintang itulah mereka bisa mendapatkan petunjuk, termasuk petunjuk arah. Awam kakapi berarti. Kan kan. Siapa yang ngawur kan ini kawan dekat kan tak. Okay. Mau melakukan ijtihad tidak tahu dalilnya. Kan harus ada dalilnya ijtihad. Tapi mun tahu kutub utara, kutub selatan tak terlalu ruwet kan. Tak tahu. Pada saya. Itu masalah berarti ibarat dengan kita fatul mujib. Okey, terus. Masalah. Wa amma fadilatul jamaati fa innama taksulu idza kana al-maqmumu la yusawi imamahu fil makani. Wala yata'akhwaru anhu bi aktsara min salasati atujin 180,6 cm. Ketika fadilah kan kok maksudnya kan oleh ada di belakang imam lebih dari 3 diro untuk mendapatkan 27. Siapa yang pertanyakan itu kenapa berlaku juga di masjid ya yang mendapat fadilah. Imam tidak lebih dari 3 diro Nabi fadilah. Keangkui fadilah tidak boleh lebih dari 3 diro antara imam dan makmum, antara makmum dan makmum, antara saf dan ashab, antara imam dan ashab, antara saf dan ashab, tak lebih dari 3 diro. Meskipun di masjid yang ada perbedaan antara masjid dan bukan masjid, dalam soal as-sah tidak sahnya jemaah. Kalau di dalam salat masjid antara imam dan makmum tidak boleh lebih dari 300 diro. Kalau di dalam masjid tidak ada itu. Sanajan sagilu pokok-pokok pada di dalam masjid. Dalam arti tidak ada sop lain antara imam dan makmum. Mun bersop atau tidak ada batasnya. Karena tentunya membetulkan di bagian berdinas masjid besok tentunya yang masih jauh antara imam kami kok jauh pada kan tentu dia serta budi
karena imam makan itu tahun ini ya sih boleh makan di baju kemarin sudah bahkan sudah jelaskan kita mungkin imamnya tak bayar anu ini katanya kan boleh pas emak dan imam pakai baju boleh pas boleh terpikir apa juga bilang di masjid tadi kan jangan-jangan imamnya baca di kebun ini imam yang boleh kasar kita itu memang banyak terlalu jauh. Garisnya terlalu jauh. 3-0. 1-0 ini. 183 mana kan? Oke. 183 cm. Diameter belum pernah tenok. Diameter belum pernah cm pemandangan. Kan bercerita dengan aku. Tanang sesedengan. Tanang aja Samsul. Mun tanang aja kiwandak dulu. Mau ntar kejadian. Yo, man, cek. Anggota sujud ada 7. Salah satunya adalah dai. Dai itu harus terbuka. Terbuka. Tak cukup. Itu. Kenapa? Sebenarnya ada yang menyentuh kan. Mun pada rambut 2, 3, 4 kan tak sampai menghalang. Berarti sujud ke songkok kan. Apa? Tak cukup lah oleh. Sujud kepada sesuatu yang bisa bergerak bila mana dia bergerak ini kan tak cukup. Termasuk sorban. Berapa masak ngeding? Sujud pertama tebak daun. Ongak dari sujud norok daunnya. Sujud yang kedua tidak sama pakun cekak daun. Sujud pertama sah. Ketika sujud yang pertama, daun itu adalah barang lain. Ketika ikut musolli, berarti dia bagian dari musolli. Buang dulu. Umpama naik ke tanah
Di saat kita mau sujud kita harus ke depan. Di saat kita mau qiyam berdiri di bawah lagi atau di bawah angin sama. Di bawah angin. Di bawah maksudnya takut di bawah angin, di bawah lagi berdiri ditaruh di. Nanti di saat kita sujud di maksudnya kan tidak mutasil kan. Kenapa? Karena di salah satu lembaga yang sholatnya tidak bersamaan antara SMP, MI, SMK. Maka di SMK mengikuti imam sebagaimana biasa, kemudian setelah MI keluar sama kesiswaannya kan curor imam ampun itu dan mungkin tak mengikat lagi. Padahal itu 2 rakaat. Tak paling nanti norok imam jalan. Tak apa suruh norok gelombang kedua maksudnya. Mungkin ada ada min plusnya. Kalau mengikuti gelombang yang pertama berarti jamaahnya hanya 2 rakaat. Lebihnya dia lebih dulu melakukan sholat. Kalau mengikuti gelombang yang kedua bisa utuh 4 rakaat. Tapi waktunya agak lambat. Jika remele kan. Tan berarti bisa salang-alang kan. Berapa? Wara'atul nafsi khairun min jami'il ma'mur. Akati as-salat pakirana kancenya dengan puasa. Asa as-salatu 'alal mausubi sah ya. Cuma yang dilarang kan bukan sholatnya tapi gosoknya. Apa yang di tanahnya orang tanpa izin kan di atas tanah gosok namanya. Sholatnya tetap sah, tapi susah. Sah tapi susah. Itu masalah saya muskil, sangat muskil. Berkaitan dengan ajaran Islam itu juga kaitannya sekarang amat budak perempuan aurat kaki itu kan di antara busur dan lutut seperti laki-laki. Otomatis payudara kelihatan. Nah, itu sepertinya kan itu kenapa cara tapi kalau serba tahu. Kan repot nih. Kenapa jelaskan itu? Sosok tangannya kata apa membudak? Budak itu antara pusar dan lutut seperti laki-laki kalau budak. Itu kenapa hanya terbatas di depan yang punya tuannya atau secara umum? Ini mati. Kayaknya ke di dalam rumah tangga. Umpama ini kan kaitannya dengan hukum, umpama kita ambil rumah temannya dibuka punya benda, sosoknya kan boleh diperlihatkan. Maksudnya begitu kan sistem. Secara umumnya atau secara logis rasional. Sayang makin tak ada pun budak. Subhanallah.